Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Residala Fitriani dengan NIM 521046. Di sini saya akan menyampaikan presentasi PowerPoint dengan materi judul Cybercrime. Pertama-tama kita akan membahas apa sih dengan cybercrime itu. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan di media internet. Contohnya pembajakan kartu kredit, hacking, memanipulasi data, dan lain sebagainya. Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya di jaringan internet. Di sini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama, pengertian dari cybercrime. Yang kedua, jenis-jenis apa sih cybercrime itu. Yang ketiga, upaya penanggulangannya. Dan yang keempat, penegakan hukum cybercrime di Indonesia. Nah, yang pertama, apa sih cybercrime itu? Cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Jadi bisa disebut cybercrime itu suatu kejahatan di dunia maya dan suatu tindakan ilegal yang dilakukan untuk merugikan orang lain agar mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Yang selanjutnya, jenis-jenis cybercrime. Jenis-jenisnya itu apa saja sih? Yang pertama, pencurian data. Yang kedua, hacking. Yang ketiga, carding. Pencurian data, contohnya adalah skimming. Skimming adalah kejahatan perbankan dengan cara mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik dana dari rekening tersebut. Yang kedua, hacking. Contohnya kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Contohnya kayak pembajakan email, seperti itu. Akun-akun yang tertaut dengan emailnya pasti akan terhacking oleh si hacker tersebut. Carding. Yang ketiga, carding. Dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Nomor kartu kredit tersebut dicuri dari situs atau website yang tidak aman. Bisa juga diperoleh dengan cara membeli dari jaringan spammer atau pencuri data. Selanjutnya, data kartu kredit itu disalahgunakan oleh carder. Yang selanjutnya adalah upaya penanggulangan cybercrime. Yang pertama, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang kedua, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut. Contohnya dengan membuat undang-undang ITE. Kalau undang-undang ITE itu ada. Jadi kalau kita melakukan kejahatan cybercrime itu pasti ada sanksinya. Mensosialisasikan bahwa undang-undang ITE itu ada. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang saya jelaskan tadi, contohnya kita melakukan sosialisasi bahwa hukum mengenai cybercrime itu memang berlaku dan berjalan di Indonesia. Dan kita sebagai korban cybercrime bisa menuntut perkara-perkara yang dilakukan oleh hacker carder tadi ke penegak hukum. Yang selanjutnya, penegakan hukum cybercrime. Jadi di Indonesia itu ada kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP yang masih dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjaring cybercrime, khususnya jenis cybercrime yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal KUHP. Selain KUHP, ada pula undang-undang yang berkaitan dengan hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang saya sebut tadi, di mana aturan tindak pidana yang terjadi di dalamnya terbukti mengancam para pengguna internet.
tindak pidana yang harus menjadi perhatian serius dalam UU ITE yaitu pasal 27 ayat 1. Di mana bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Yang kedua, pasal 27 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang ketiga, pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Jadi setiap kejahatan yang ada di media internet itu ada pasalnya, pasal UU ITE, dan pasti ada sanksinya atau hukumnya. Cybercrime ini sesuatu kegiatan yang sangat berdampak negatif bagi semua orang dan dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan atau karena iseng atau karena dia memang butuh uang. Dan kejahatan ini muncul karena ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menjangkaunya. Untuk mengurangi cybercrime, jadi kita harus memiliki upaya yang harus kita lakukan, yaitu dengan adanya aturan khusus mengenai cybercrime, lalu membuat regulasi yang berkaitan dengan cyber law pada umumnya dan cybercrime pada khususnya. Kejahatan ini merupakan global crime, maka perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan cybercrime. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.